Oke. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semua. Mohon pada saat saya sedang menjelaskan, mikrofonnya dinonaktifkan atau di mute. Karena pada malam hari ini atau di pertemuan yang kedua untuk Zoom Meet, saya akan membahas tentang bab 2 atau tentang landasan teori. Nah, landasan teori terutama khususnya untuk tugas akhir di Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelumnya saya minta izin kepada teman-teman semua bahwa video ini saya rekam dan nantinya akan saya upload di channel YouTube saya untuk kalian bisa lihat lagi, diputar lagi saya ngomong apa waktu itu, jadi nggak ngulang-ngulang terus. Karena pengalaman di bab 1 kemarin tuh kan udah saya jelasin nih di Zoom kemarin, tapi masih aja ada yang ulang lagi. Yang it's okay lah, nggak masalah, itu human error. Mungkin pada saat saya sedang menjelaskan, koneksinya tidak bagus gitu kan ya, mungkin. Nah, untuk bab 2 tentang landasan teori, walaupun ada beberapa dari kalian kan yang belum lanjut bab 2 ya, baru ada 11 orang yang ACC dari saya bab berapa? Bab 1. Baru 11 orang. Selebihnya masih on proses katanya. Itu oke lah, nggak masalah. Yang penting on prosesnya bener nih. Benar-benar dikerjain, bukan cuma dipikirin aja, diliatin aja. Karena kalau tugas akhir hanya dipikirin aja dan diliatin aja, nggak akan bisa ada progres di sana. Kalau kalian sudah mulai buka laptop, langsung masuk ngetik nih bab 1, disitulah mulai namanya progres. Sambil mikir, sambil buka laptop, sambil buka Word-nya. Apa bab 1-nya, apa landasan teorinya, dan segala macam. Oke, langsung to the point terkait bab 2. Nanti kalau misalnya ini Zoom-nya mati, kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan sih cepat, nggak lama-lama. Karena saya nggak mau lama-lama nih. Biar bisa sahur. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Ini baru pulang tarawih ya, teman-teman ya. Sama saya juga nih baru pulang tarawih. Langsung gas, pokoknya harus sesuai dengan deadline, apapun yang terjadi. Mana ya, sebentar. Saya mau share screen dulu. Jika terlihat kurang jelas, silakan dikomplain aja, nggak masalah. Nanti saya ganti pakai provider yang lebih mahal. Mantap. Terlihat jelas ya? Terlihat jelas? Ngeblur. Aduh, ini jelek banget sih. Ini kalau hari-hari kayak gini, harusnya sih nggak ngeblur nih, karena kan yang pakai wifi-nya saya doang. Oke, sebentar ya. Gimana, masih ngeblur nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Saya ganti aja kalau gitu. Oh, lobet. Gue nggak mau nyemprot. Dia lobet. Bumerang. Sebentar ya, saya coba ganti connected-nya dulu. Saya coba share screen ulang. Ya, gimana hasilnya? Yuk, komen. Dikit lagi, Pak, biar kelihatan dikit, Pak. Deketan lagi, Pak. Deketan lagi, jangan pakai HP, makanya pakai laptop. Udah kelihatan. Udah ya? Oke. Ya, udah sih. Sudah, Pak. Lanjut ya. Kita mau bahas tentang bab 2, di mana bab 2 itu isinya adalah landasan teori. Kalau kita berpikir atau memulai sebuah landasan teori, pasti selalu ada mengutip. Saat kita mulai mengutip, ada tekniknya. Di UBSI ada teknik pengutipannya.
Kalau kalian waktu di bab 1 sempat ada mengutip beberapa sumber ya, kurang lebih sama seperti itu. Namun kalau ada yang salah, ya mau nggak mau nanti bab satunya perbaiki ya. Karena saya nggak terlalu komen terkait pengutipan di bab 1, karena kalian belum belajar. Nah, sekarang karena kalian sudah belajar teknik pengutipan, maka yang ada di bab 1 kalian yang error-error tentang pengutipan tolong di tolong diperbaiki. Jelas ya? Nah, untuk teknik pengutipan, nggak boleh mengutip itu dari Blogspot, WordPress, atau Wikipedia. Kalau mengutip itu harus dari buku, dari jurnal. Jurnal itu bisa dua ya, satu jurnal yang paper, cetak, atau jurnal yang online. Nah, seperti itu. Buku juga sama, ada buku cetak, ada buku e-book gitu ya, elektronik, buku online. Nggak masalah, asal jangan ngambil dari Blogspot atau WordPress atau Wikipedia untuk mengutip. Nah, untuk mengutip itu, kita menggunakan software Mendeley. Software Mendeley ini digunakan untuk kita mengutip di sebuah penelitian. Dengan sistemnya itu, stylenya apa? Nah, apa itu maksudnya American Psychological Association, APA apa? Nah, teman-teman yang belum punya Mendeley, silakanlah download Mendeley-nya. Di mana downloadnya? Di website-nya Mendeley. Nanti dia akan tersinkron dengan laptop kalian masing-masing. Nggak ngerti cara download Mendeley-nya seperti apa? Di YouTube saya ada bagaimana cara menggunakan Mendeley. Kalian cari aja YouTube saya, kemudian searching Mendeley. Itu ada tuh. Di tata cara lah, kalau di playlist, itu di tata cara ada Mendeley. Cara menggunakan Mendeley. Tinggal lihat aja, pasti bisa langsung. Kemudian, nama pengarang di nomor 4 nih ya. Nama pengarang ditulis setelah kalimat yang dikutip. Jadi kalimatnya dulu apa? Petik dulu ya. Kutipan langsung petik dulu kalimatnya apa. Tutup petik, kemudian buka kurung, nama pengarang, koma, tahun terbit, tutup kurung. Bukan lagi kalian bilangnya menurut, buka kurung, Givan, 2021, tutup kurung. Kualitatif adalah, nah ini salah nih yang di bab 1 tuh kemarin tuh. Ya kan? Pasti sih semuanya begitu deh. Menurut, buka kurung, Givan 2020 tutup kurung. Kualitatif adalah bla 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 bla. Harusnya kualitatifnya dulu. Kualitatif adalah bla 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 titik baru buka kurung Givan, 2021. Paham ya? Itu cara mengutip yang benar. Jadi kutipannya itu nama pengarangnya adanya setelah kalimat yang dikutip. Paham ya? Perbaiki lagi bab satunya. Perbaiki bab satunya. Oke. Yang nomor 5, tugas akhir minimal 5 paper. Kalau skripsi sih 10 paper ya. Ditambahkan dengan 5 buku. Jadi tugas akhir nih teman-teman semua mau yang kualitatif, kuantitatif, pandemi, segala macam, minimal 5 paper atau 5 jurnal. 5 artikel ya. Nah, itu jurnalnya utamakan jurnal dari dosen di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika di repositorinya BSI. Utamakan dari situ. Kalau nggak nemu, ya silakan keluar dari kampus yang lain, silakan. Tapi untuk pertama kali dicarinya adalah dari repositori UBSI. Pasti banyak lah, ada ketemu lah pasti kalian. Karena kan tema kalian kan nggak terlalu jauh gitu ya, melenceng dari administrasi bisnis. Sementara dosen-dosen administrasi bisnis sudah banyak penulis jurnal di repositori. Jelas ya? Minimal, ini minimal loh. 5 jurnal atau paper dan 5 buku. Kalau lebih gimana? Bagus. Semakin banyak, semakin bagus. Tahun 2013, kalau nggak salah, waktu saya bikin TA, itu tuh buku bisa sampai 20-an. Karena ya waktu saya bikin TA itu kuantitatif, itu banyak tuh teori-teori kuantitatif. Gimana yang kualitatif? Cara kita mendeskripsikan gitu kan ya. Pasti lebih banyak lagi bukunya. Bukunya kan nggak harus buku cetak ya, bisa e-book. Nah, e-book juga bisa masuk ke dalam pengutipan atau daftar pustaka teman-teman semua. Lanjut, referensi dari buku diutamakan buku karangan dosen.
dosen UBSI. Banyak juga nih dosen UBSI yang sudah nulis buku, termasuk saya. Cari aja di repositori BSI CID, buku yang kalian inginkan. Kalau nggak ada, ya udah, carilah di buku yang lain. Seperti itu ya. Nomor 7, kutipan panjangnya kurang dari 5 baris. Nih, kalau kurang dari 5 baris itu maksudnya gini nih. Lihat ya, yang nomor 1 lah nih, lihat nomor 1. Nomor 1 ini 1 baris. Nah, nomor 2 ini baris kedua. Nomor 3, baris ketiga. Di bawahnya nomor 3, baris keempat. Yang nomor 4, baris kelima. Nah, ini namanya 5 baris ya, teman-teman. Jangan sampai salah persepsi. Ini 5 baris. Kalau kutipan panjangnya kurang dari 5 baris, kalau kurang dari 5 baris berarti kan 4 ya. 4 dong, 1, 2, 3, dan 4. Maka diketik 2 spasi atau spasinya double dan mengikuti paragraf yang diberi tanda kutip. Contohnya seperti ini. Nih contoh. Text planning. Kok miring sih Pak? Karena bahasa Inggris kan. Text planning tuh. Semua yang bahasa Inggris pasti cetak miring. Tanda petik dulu di atas, petik 2. Text planning adalah suatu alat bla 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 bla. Manusia itu petik 2 di atas kutip, buka kurung, Pohan, 2013, tutup kurung, baru titik. Kebiasaan kalian titiknya itu setelah itu nih. Setelah itu baru dititik. Wah, ini bahaya nih. Titiknya itu adalah setelah sitasinya atau setelah pengarangnya dan tahunnya. Jelas ya, teman-teman? Yang salah-salah di bab 1 perbaiki. Ini contoh yang benar. Ini namanya kutipan langsung. Jadi mengutip langsung dengan adanya tanda petik dan bentuknya paragraf. Kalau paragraf berarti dia menjorok baris pertamanya. Baris pertama menjorok. Itu namanya bentuk paragraf. Paham ya? Paham nggak nih? Jawab dong. Paham, Pak. Pak, Paham, Pak. setelah Paham, Pak. petikan yang akhir itu Paham. dipakein spasi dulu atau tidak? Ya, spasi dulu, betul. Ini kan spasi nih. Spasi, buka kurung, Pohan, 2013. Betul, dispasin dulu nih. Baru titik. Baik. Setelah titik, spasi. Tulis lagi kalimat yang lain. Nomor 8. Kutipan yang panjangnya 5 baris, oke, 5 baris atau lebih, diketik 1 spasi dengan paragraf lurus sesuai ketukan paragraf atau menggunakan tab dari tepi kiri dan tanpa tanda kutip. Ini kan yang di atas nih cuma 3 baris ya, Nak. Nih, 3 baris kan? Kurang dari 5 baris. Berarti spasinya double. Menggunakan tanda petik di atasnya, petik 2. Tapi kalau yang kutipannya itu 5 baris atau lebih, 5 baris, 6 baris, 7 baris atau lebih, gunakanlah 1 spasi. Spasinya 1 single. Dan paragrafnya lurus. Bukan paragraf menjorok ke dalam, tapi paragraf lurus. Seperti apa contohnya? Nih contohnya. Paragraf lurus. Semuanya menjorok ke dalam. Dari baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam menjorok ke dalam. Kalau yang tadi, yang sebelumnya, kan hanya baris pertama ya yang menjorok ke dalam. Baris kedua di sini kan, perhatian dia. Nah, bedakan seperti itu. Paham ya teman-teman? Nah, dan dia tidak menggunakan petik. Nih, nggak ada kan petiknya di awal sama di akhir nggak ada petiknya. Iya. Tidak ada petiknya. Dan spasinya single nih. Kalian blok, pilih single atau 1 spasi. Selesai perkara. Dan jangan lupa, biasakan mengutipnya itu ada pengutipnya. Ada pengarangnya. Siapa pengarangnya? Mariono. Kalau namanya dalam kurung ini, tandanya ini bukunya dia. Oke? Kalau bukunya dia, berarti dia yang ngomong. Ada juga bukunya dia Mariono, tapi yang ngomong Givan. Itu gimana kalau begitu? Kalau bukunya Mariono, tapi yang ngomong itu Givan, misalnya, menurut Givan, manajemen adalah bla 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 bla. Di depan manajemen ini, nih di depannya nih di sini, tuliskan menurut Givan, udah Givan, nama lengkap. Menurut Brian Givan, nah nama lengkap tuh. Menurut Brian Givan, manajemen adalah bla 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 sampai diinginkan. Buka kurung Mariono, 2018 tanpa tanda petik, tanpa tahun. Depannya ya, yang Brian Givan tuh ya.
Jadi menurut Brian Givan, manajemen adalah gitu. Nah, kenapa begitu? Karena si Mariono ini kan bukunya nih, bukunya Mariono. Si Mariono ini di dalam bukunya ada mengutip si Brian Givan tadi. Jadi Brian Givan mengatakan manajemen adalah suatu proses bukan seni. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalian gimana mengutipnya? Ini terjadi biasanya yang dulu kita kenal mengutip menurut Givan dalam Mariono. Pernah dengar nggak kutipan seperti itu? Menurut Iya, ada, Givan Pak. dalam Pernah, Mariono. pernah. Nah, itu salah. Bukan salah ya. Itu sudah tidak berlaku di UBSI saat ini. Jadi nggak ada istilah dalam. Apa tuh? Pak, Menurut ini mau Brian. nanya. Ya, silakan. Misalnya kan itu pengertiannya itu menurut si Mamora. Nah, si Mamora mengemukakan rekrutmen itu apa. Nah, itu tapi kita ngambil bukunya itu misalkan dari Alia atau dari Yoga. Nah, itu dikutipnya berarti dari bukunya Yoga ya, Pak ya? Iya, yang dikurungnya adalah bukunya Yoga nih. Di sininya Iya, Yoga. soalnya kan kita berarti soalnya kita ngambilnya itu dari istilahnya dari misalkan dia ngerjain TA juga, berarti dari jurnalnya dia ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi ini si Yoga 2018. Di sininya Iya. tadi si siapa tuh? Si Mamora ya, Pak ya? Singamora, betul. Namun hati-hati Anda semua. Jangan mengambil kutipan dari tugas akhir, skripsi, ataupun tesis. Nggak boleh. Jadi kalau ada tugas akhir nih yang kalian lihat referensi, jangan ambil dari situ. Misalnya ini misalnya di sini nih sumbernya adalah Mariono. Anggaplah Mariono ini mahasiswa BSI tahun 2018 yang bikin TA. Ini TA-nya nih. Nah, di sini ada ahli namanya Ciptono misalkan. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi, yang di sini nih yang dikurung harus buku atau jurnal. Udah titik, nggak ada yang lain. Nggak boleh tugas akhir, nggak boleh skripsi, nggak boleh tesis. Karena sifatnya itu penelitian yang sudah dipublikasikan. Bukan penelitian yang belum dipublikasikan. Tugas akhir tuh penelitian yang belum dipublikasikan. Jadi nggak boleh kalian kutip. Yang boleh dikutip adalah penelitian ataupun artikel yang sudah dipublikasikan. Apa itu publikasikan? Kalau buku ya udah punya ISSN, ISBN gitu loh. Kalau jurnal ya sudah publish di nasional atau internasional. Tapi kalau tugas akhir kan dia belum publish kemana-mana tugas akhir. Nggak bisa. Kecuali tugas akhirnya orang itu, si Mariono misalnya nih Mas BSI, tugas akhirnya dijadikan jurnal. Nah, kalian mengutipnya dari jurnalnya si Mariono. Itu baru tepat. Paham ya teman-teman ya? Kalau ada yang masih salah, nggak masalah. Kan baru tahu. Toh sekarang nggak masalah. Tadi itu saya ada yang lihat kalian mengutip Risnawati. Ada tuh yang mengutip Risnawati 2020 ya benar. Risnawati itu kan contoh TA ya. Kalau nggak salah tuh. Contoh TA. Itu nggak boleh tuh. Jadi digantilah cari yang lain. Oke, jelas ya teman-teman? Jelas? Jelas, Pak. Saya nggak bisa ngeliat wajah Jelas, kalian Pak. soalnya, mohon maaf nih. Jadi Jelas, tolong Pak. komen suara aja. Terima kasih. Lanjut ya. Itu sudah saya jelaskan untuk yang kutipan yang panjangnya lebih dari 5 baris. Lanjut. Jika sumber kutipan merujuk ke sumber lain, maka sumber kutipan adalah tetap sumber yang digunakan pengutip, tetapi dengan menyebutkan siapa yang mengemukakan pendapat tersebut. Ini contoh yang tadi saya bilang di atas. Menurut Brian Givan, manajemen adalah bla 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 Mariono. Contoh seperti itu. Ini juga sama nih. Menurut A Statement of Basic Accounting Theory, Asobat, ya kan, mendefinisikan akuntansi adalah proses bla 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 bla. Harry 2017. Harry ini dia bikin buku nih. Bukunya apa saya nggak tahu, tapi penulisnya atau pengarangnya namanya Harry tahun 2017. Contoh. Atau mungkin ini jurnal. Jurnalnya yang publish si Harry. Jelas ya? Di dalam jurnalnya Harry atau bukunya Harry ada yang ngomong nih si Asobat. Menurut Asobat gitu tuh. Mendefinisikan akuntansi adalah bla 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 bla. Karena ini cuma 4 baris, kurang dari 5 baris, maka spasinya double. Paragrafnya yang baris pertama menjorok ke dalam, dan ada tanda petiknya di sini. Paham? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Good.
Seperti itu, pengutipan langsung. Ada juga pengutipan tidak langsung. Nih dia nih, teknis pengutipan tidak langsung. Hanya meliputi inti, sari pendapat, atau dalam bentuk poin-poin yang dikemukakan, tidak menggunakan tanda kutip. Ketentuannya, ini ya, kutipan diintegrasikan dengan teks atau paragraf. Bukan gambar ya, bukan gambar, bukan tabel, tapi teks atau paragraf. Jarak antar baris 2 spasi, tetap double. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip, nggak ada tanda kutipnya. Kalimat yang dikutip tidak berupa pengertian atau definisi, bukan definisi nih, karena kan pengutipan tidak langsung. Kutipan hasil penelitian atau pendapat orang lain yang penyajiannya tidak sama dengan teks aslinya, melainkan menggunakan bahasa atau kalimat penulis sendiri. Jadi kalian dapetin sebuah teori, contoh nih teori yang ini nih. Manajemen adalah suatu proses, ini kan benar-benar kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari sumbernya tanpa kita rubah. Itu kutipan langsung. Apa yang ada di buku sama persis. Tanda komanya, besar huruf kecilnya, semuanya sama persis. Tapi kalau kutipan tidak langsung, kita merubah kata-katanya, tapi maksud dan tujuannya tetap sama. Paham ya? Maksudnya sama, manajemen adalah suatu proses bukan seni, tapi pakai bahasa kalian sendiri. Nah, itu udah levelnya udah level meneliti tuh, sang peneliti lah bahasanya. Jarang-jarang sih mahasiswa di UBSI yang menggunakan tidak langsung. Tapi ada juga, banyak juga, cuman jarang. Contoh seperti ini. Kalimat asli yang dibuat oleh Dina Susiani seperti ini nih. Ilmu hukum administrasi negara adalah ilmu yang sangat luas dan terus berkembang, mengikuti tuntutan negara atau masyarakat, sehingga lapangan yang akan digalinya sangat luas dan beraneka ragam, dan campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Ini kutipan dari Dina Susiani. Terus kalian mau rubah nih bahasanya. Dirubah bahasanya menjadi kutipan tidak langsung. Istilah merubah kalimat yang tadinya utuh menjadi bahasa kalian sendiri namanya adalah parafrase. Nih, parafrase. Parafrase berarti mengutip, merubah kalimat yang kalian kutip. Jadi kalimat yang menggunakan versi bahasa kalian sendiri tanpa merubah maksud dan tujuannya. Hanya bagian-bagiannya dirubah, katanya diganti, diubah gitu. Namun maksudnya sama. Saya mau pergi ke pasar. Nah, itu diganti tuh. Bahasanya bukan saya mau pergi ke pasar, tapi diganti yang lain. Nah, yang tadi kalimat si Dina dirubah menjadi seperti ini. Adanya campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat seiring tuntutan negara menjadikan ilmu hukum administrasi negara menjadi ilmu yang sangat luas dan beraneka ragam, di mana menyebabkan lapangan yang akan digalinya sangat luas. Dibalik-balik, kalau kalian sadar. Dibalik-balik nih. Susiani 2019. Tanpa petik, ingat, karena ini kutipan tidak langsung tanpa menggunakan petik, namun tetap spasinya double. Jelas ya? Pak, buram, Pak. Waduh, buram. Tetap spasinya double. Masih buram nggak? Enggak, Pak. Oke, sip, lanjut. Itu namanya parafrase. Ada lagi, contoh kalimat yang dihilangkan beberapa uraiannya tanpa mengubah maknanya. Seperti ini. Beberapa ruang lingkup dalam manajemen menurut Mariono 2018 meliputi. Ini biasanya kalau kalian mengutip poin-poin, pasti ada dong, ya kan? Mengutip poin-poin. Misalkan indikator dari pemasaran. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Caranya seperti ini. Berarti kalian ngomongnya itu beberapa ruang lingkup dalam manajemen menurut buka kurung Mariono 2018 meliputi. Bukan Mariononya di bawah. Nah, hati-hati nih, karena ini kutipannya tidak langsung. Yang bentuknya poin-poin seperti ini nih. Kalau tadi kan di atas yang bentuknya paragraf, teks, Mariononya di belakang kan, di paling terakhir nih setelah kutipan. Nah, kalau ini dibalik, Mariononya di depan sebelum poin-poin. Paham ya? Lanjut.
Nah, ini dia halaman 13 nih, halaman 13 nih ya, halaman 13. Ini adalah contoh yang bisa kalian jadikan dasar patokan. Wah, biar nggak pusing gimana ya? Oh, halaman 13 aja lihat nih. Halaman 13 ada contohnya real. Ini kan subbab, ini sub-subbab. Nah, ini contoh nih ada kutipan. Manajemen adalah bla 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 bla. Menurut Wijayanto, 2019. Spasi double karena kutipan kurang dari 5 baris. Oke, ini aja patokannya nih. Cara kalian menulis bab 2. Nah, kalau misalkan ada pendapat nih, ada pendapat, aduh, susah. Ada pendapat orang lain di dalam buku selain pengarang yang tadi saya bilang kan, George R. Terry mengemukakan nama lengkap nih yang ngomong. Bukunya si Firmansyah. Jadi di dalam buku Firmansyah ini si George R. Terry ngomong, George R. Terry atau jurnalnya nih, jurnalnya Firmansyah. Jurnal apalah Firmansyah 2019. George R. Terry mengemukakan manajemen adalah bla 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 bla. Kutip buka kurung Firmansyah, 2019 kurung. Biasanya gambar ini yang saya screenshot, saya kasih ke mahasiswa karena nggak ngerti-ngerti gitu maksudnya. Kan udah ada contohnya di TA, di pedoman TA udah ada contohnya, tinggal kalian ikutin aja. Dan terakhir, spasi single karena kutipan lebih dari 5 baris. Nih contohnya. Lihat ya bentuknya ya. Ini bentuknya spasinya double, tab 1. Ini juga spasinya double, tab 1. Kalau yang spasinya single, semuanya di tab tuh. Baris 1 di tab, baris 2 di tab, sampai baris terakhir di tab. Spasinya single. Udah, 3 ini yang biasanya kalian gunakan sebagai pengutipan. Sama poin-poin biasanya. Kalau poin-poin tetap double ya. Poin-poin tuh yang ini tadi nih. Nah, kayak gini nih. Nih, berapa ruang lingkup tetap spasinya double. Jangan disinglein, tetap double. Oke. Margin. Sekarang saya mau ke margin. Margin atas 3, margin kiri 4, margin kanan 2,5, margin bawah 2,5. Hati-hati, kadang suka keliru nih. Coba diperhatikan lagi, bab satunya dicek lagi. Margin kirinya 4 nggak? Atasnya 3 nggak? Kanannya 2,5 nggak? Bawahnya 2,5 atau tidak? Dicek lagi ya teman-teman ya. Itulah bab 2 yang bisa saya share ke kalian semua. Mahasiswa bimbingan tugas akhir Brain Divan BGV. Pertanyaan yuk, any question? Karena tinggal 6 menit lagi. Silakan. Yang mau bertanya? Pak, mohon izin Pak untuk Febrianti yang baru hari ini join. Iya, Feb. Untuk bab satunya bagaimana ya Pak? Bab 1 coba di-share dulu aja ke saya. Kan kamu telat ya. Kamu buat dulu, Iya, Pak. buat dulu, lihat pedoman, lalu buat dulu, kemudian kirim ke saya secara japri. Kalau mau kirim secara japri, ngomong dulu di grup TA, nama, NIP, revisi apa, kirim apa, bab berapa, revisi yang keberapa, tanggal berapa. Baru kirim dokumennya secara japri ke saya. Gitu ya, Feb ya. Jadi ngomong dulu, contohnya kayak si Arif nih. Kan Arif di grup tuh ngomong tuh, Assalamualaikum, nama sekian, konsultasi outline-nya apa, baru dia kirim ke saya japri dokumennya. Gitu ya, Febi ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sementara ikutin dulu yang bab 2 ini, namun karena kamu kan baru kan ya, bab satunya ngeliat di pedoman. Lihat di pedoman. Yuk, bab 2 lanjut. Pertanyaan untuk pengutipan ya, karena ini bab 2 isinya teori semua. Bab 2, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Semakin banyak bab 2, semakin kalian harus menyesuaikan bab 3-nya. Biasanya bab 3 itu 2-3 kali lipat dari bab 2-nya. Misal bab 2-nya 8 lembar. Ya kali aja tuh 2-3 kali lipat bab 3-nya. Makin banyak. Semakin banyak bab 2-nya, semakin banyak bab 3-nya. Hati-hati. Makanya bab 2 nggak usah banyak-banyak. Yang penting pas lah sesuai dengan bab 3 kalian apa yang mau dibahas, karena kalau ada teori yang nggak kepake untuk bab 3 akan jadi pertanyaan malah bumerang. Kenapa kamu masukin manfaat rekrutmen sementara di bab 3 kamu nggak ngomongin sama sekali tentang kebermanfaatan rekrutmen? Biasanya digituin tuh. Oh ada Pak manfaat rekrutmen. Apa manfaatnya di PT itu? Baru kamu jelaskan. Contoh seperti itu. Jelas ya teman-teman? Minimal berapa bab 2 pribadi minimal nih
Maksimal ya silakan sesanggup kalian. Minimal 5 aja bab 2. Jadi kalau bab 2-nya 5, bab 3-nya minimal 10 kan? 10 halaman. Udah 5 aja. Jadi komposisinya jelas. Kalau bisa bab 2-nya lebih dari 5, sehingga bab 3-nya lebih dari 10. Karena apa? Karena kan ada minimum itu ya, apa namanya? Ada minimum lembar halaman di tugas akhir. Nah, coba cek tuh. Minimal 30. Betul, kualitatif 30. Itu bab 1 sampai bab 4 ya. Di Iya, luar iya, di ruang dari itu kayak daftar isi terus dan segala macam. bab 1 sampai bab 4 itu 30 kalau kualitatif. Di luar daftar isi, di luar lampiran, di luar kuesioner, observasi, di luar itu. Apa namanya? Apa sih? Wawancara, daftar wawancara di luar itu. Jadi pokoknya bab 1 nomor 1 sampai bab 4 kesimpulan itu minimal halaman 30. Nah, hati-hati tuh. Jadi kalau kalian mau bab 3-nya banyak, ya bab 2-nya sesuaikan. Sesuaikan. Oke? Jelas ya? Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di bab 2 di minggu depan, hari Senin malam, seperti ini. Jadi sekarang sudah mulai ngebut nih. Ambil dari buku-buku online, jurnal-jurnal online, sehingga tanggal 19 semua bab 2 sudah beres. Kelar. Ada yang bilang kemarin, nggak mungkin, Pak, bab 1 seminggu nggak mungkin, Pak, bab 1 seminggu. Tapi terbukti sudah ada 11 orang yang jadi bab 1. Kata siapa? Bab 1 nggak bisa dibikin seminggu, itu banyak tuh yang bisa tuh. Karena ada kemauan, betul ya? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi teman-teman jangan khawatir. Pengalaman kami, pembimbing, tidak akan pernah menyesatkan selama kalian mau ngikut dan nggak bandel. Dibilangin A, ya udah ikut aja. Udah tahu salah, diulang lagi kesalahannya, kan pegel ngoreksinya. Makin nambah minus saya ini. Teman-teman, tetap semangat ya untuk bab 2-nya, karena kita sudah masuk ke level yang lebih challenging lah kalau saya bilang, lebih menantang lah untuk di bab 2 ini, karena kalian harus fokus, nggak boleh lagi ada typo. Kalau ada typo, saya banned nih, kayak main ML ya, di banned. Jangan ada typo lagi, karena bab 2 itu penuh sama tulisan tuh. Hati-hati tuh, jangan sampai kalian ada typo. Tab, tabulasi, spasi harus fokus sesuai sama di bab 1-nya. Apalagi jarak tab ya. Kalau bab 1 jarak tab-nya 1,5, ya bab 2 jarak tab-nya 1,5 juga. Jarak tab itu yang paragraf baris pertama. Nah, itu kan menjorok ke dalam tuh, itu jarak tab namanya. Oke, cukup? Ada pertanyaan? Jelas, sip. Yulia, Alia, tolong nyalakan kameranya. Rizky, seperti biasa kita foto lagi terakhir. Nggak usah lama-lama lah, karena bab 2 kan gampang nih. Gampang ngejelasinnya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Arif, bimbingan belum saya jawab. Ya, teman-teman, seminggu lagi kita ketemu dengan dengan harapan semua sudah selesai bab 2-nya. Yang bab 1 sudah selesai, selamat. Kalian sudah mulai terbiasa dengan saya, ocehan saya, ngeselinnya saya gitu ya. Tapi ya saya juga sudah mulai terbiasa dengan kalian. Malam-malam jam 1, ya Allah, ada aja jam 1 ngerjain TA, nge-share bab 1. Pedih tuh, pedih. Tapi tetaplah saya balas kan, terus saya balas. Jangan diambil hati kalau saya marah-marah online. Nggak berasa kok. Kecuali saya kirim video. Saya kirim video tuh, saya udah mulai gas tuh. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Yang puasa, yang tidak pun